Wa minal akhlaqiz zamimati an-namimah. Di antara akhlak yang tercela itu adalah namimah, mengadu domba. Qala ta'ala hammazim masya'im binamim. Allah berfirman, ini yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yakni hammazin, yang banyak mencela, masya'im binamim, kesana kemari menghamburkan fitnah. Surah Nun atau Al-Qalam, ini sifat orang kafir Quraisy ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut kemuliaan, keagungan pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang mengikuti orang-orang seperti ini. Yang dicela bukan sembarang orang, tetapi adalah kaum muslimin. Mencela makhluk Allah yang lain yang tidak berdosa aja kita tidak boleh. Apalagi yang dicela adalah kaum muslimin. Apalagi yang dicela adalah pejuang Islam, membela hak-hak mereka, seperti yang kita bisa saksikan sekarang. Mungkin kayak kaum muslimin Palestina yang tanah mereka dirampas ya, tapi justru dicela. Mereka berjuang dicela, tidak boleh melawan, seolah-olah begitu. Kemudian muncul informasi, berita-berita palsu, dituduh ini suka mengkafirkan yang tidak sependapat ya, bubuhan Hamas ini. Kemudian dituduh Syiah yang lain lagi menuduh ini Wahabi dan sebagainya. Jadi semua tuduhan itu bisa masuk kalau tidak senang itu. Ini bahaya, hati-hati, itu bahaya. Mereka itu berjuang untuk mengusir penjajah ya, terlepas nanti apakah ada kekurangan apa ada kesalahan, tetapi mereka itu punya semangat mengusir penjajah. Dan negeri Palestina itu banyak tanah-tanah wakaf di situ, sehingga disebut oleh Khalifah Umar itu tanah wakaf. Walaupun wakaf di situ wakaf majazi ya, tapi ada yang wakaf betul, wakaf secara fikih. Status itu, tanah wakaf itu tidak boleh diambil oleh pribadi, apalagi oleh orang-orang musuh. Tidak boleh diserahkan. Itu yang kata Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani ya, Khalifah Turki Utsmani ya, tahun 1900-an. Dia katakan kepada Hearst ketika dibujuk untuk menjual tanah Palestina itu, membeli, mereka mau membeli, mau nyogok, tapi oleh Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, sudahlah, mereka tidak usah mengambil langkah-langkah lebih lanjut terkait Palestina. Sesungguhnya aku tidak akan menyerahkan meski sejengkal pun tanah Palestina itu, karena itu bukan tanah milikku, tapi itu tanah milik umat Islam, tanah milik umat. Dia tidak perlu mengeluarkan harta, nggak perlu bikin langkah-langkah untuk mengambil tanah itu. Nanti ketika mereka bisa menghancurkan khilafah, maka mereka bisa dapat itu tanpa membayar. Dan bisa kita lihat setelah runtuh memang tahun 1948 berdiri, dan tidak ada kaum muslimin yang sanggup ya, sampai sekarang ini untuk mengusir mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka masih ada semangat untuk membela haknya, itu disebut macam-macam. Ini masuk dalam kategori ini, kesana kemari nyebar fitnah. Kelak akan bertemu dengan Allah Ta'ala, ditanya apa sikap engkau, perjuangan engkau apa? Membela aja ndak, justru malah merongrong kaum muslimin. Na'udzubillah. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga namam, orang yang suka mengadu domba. Maksudnya bukan domba antar domba betul kambing, bukan, tapi ini orang kesana ke si A, dia nyatakan si B itu mencela engkau, kepada si B dia katakan si A mencela engkau, sehingga A dan B ketemu, akhirnya berantem. Ini tidak boleh, itu dosa besar, dan ini akhlak yang tercela. Kalau bisa itu justru didamaikan. Ini bukan hanya antar kaum muslimin, kadang antar elemen umat Islam. Ada orang-orang yang begitu, sudah tahu umat Islam ini kadang beda pendapat sedikit, itu bisa ada clash di bawah, tetapi justru pendapat yang berbeda itu diperuncing terus. Akhirnya memang ya saling mencela umat ini. Nah, ini kita bisa hindari. Ini bentuk orang-orang yang kalaupun dai, hati-hati. Ketemu orang Muhammadiyah jelekin NU.
ketemu orang NU jelekin Muhammadiyah, ketemu orang FPI yang jelekin yang lain, seolah-olah pro yang itu. Ini orang-orang yang bahaya begitu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, ini harokatnya fathah ini mestinya, sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya keduanya ini sedang diazab. Ya, Rasulullah tahu lewat kuburan, tahu ini keduanya sedang diazab. Bentuk apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau kita tidak tahu, ya, lewat kuburan ini sedang diazab apa tidak tahu. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka diazab itu pada persoalan yang besar, yakni persoalan yang sebetulnya tidak sulit untuk menjaga diri itu. Dengan kata lain, ini sebetulnya persoalan sepele. Bala innahu kabir. Nah, kabir di sini baru dosanya yang besar. Ya, ini kabir ini masalahnya itu enggak besar, tapi dosanya besar. Karena yamshi bin namimah, dia itu berjalan dengan mengadu domba. Dan ini yang dilakukan oleh musuh Islam kebanyakan itu adalah memang menggunakan upaya untuk memunculkan friksi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Jadi orang-orang munafikin itu ketemu dengan suku Aus. Aus dan Khazraj ini dulu waktu sebelum Islam datang itu mereka dua suku yang sering berperang. Ada perang Bu'ats, ya, yang turun-temurun berperang. Antar satu generasi dengan yang lain tidak mau damai. Akhirnya orang munafik itu melihat ini peluang. Akhirnya kepada suku Aus, ya, dia katakan, ya, andai perang dulu itu tidak diberhentikan, kalian yang akan menang. Kemudian orang-orang Khazraj kayak gitu juga ngomong, ya, kalian pasti yang akan menang andai dulu itu dilanjutkan peperangan itu. Akhirnya apa? Muncul itu semangat fanatisme kesukuan. Sampai pukul-pukulan juga. Berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah kalian itu masih menyerukan seruan-seruan jahiliyah, sementara aku masih bersama kalian, kalian sudah begini. Bayangkan itu, sahabat mulia bisa diprovokasi dengan apa? Seruan ini suku kamu lebih hebat, ini suku kamu lebih hebat. Rasulullah katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian itu kepada Allah. Karena dasar memang iman masih ada dan mereka sekedar khilaf, maka mereka dengan cepat tersadar, saling nangis, ya, memaafkan. Itu kaum muslimin, generasi terbaik, bisa dipancing dengan apa? Fanatisme kesukuan. Nah, kita ini kadang perlu hati-hati, kadang beda pendapat itu bisa eyel-eyelan, kata orang Jawa itu apa? Bersih tegang, tidak mau kalah. Nah, ini ngecek kita ini ada sifat yang masih jelek enggak dalam hati kita, itu cek begitulah. Ketika kita beda pendapat itu apa yang muncul dalam diri kita. Kalau tidak mau kalah, tidak mau apa, muncul sikap keras, itu berarti ada masalah di dalam jiwa kita itu. Dan bahaya kalau sampai diadu antar elemen umat Islam. Jadi satu itu gitu, dia mengadu domba. Hati-hati ini, ngomong ke sana lain dengan ngomong ke yang lain, ya, karena tadi kita pendapatnya tidak jelas. Mestinya kan kita damaikan, ya. Kalau kita menganggap itu masalah masih ikhtilaf, walaupun kita nggak berpendapat begitu, ya sudahlah, tidak terlalu kita permasalahkan. Jangan kemudian kita justru ngajak memusuhi. Wa amal akhar, adapun yang lain, kan dua kubur tadi, ya. Yang satunya suka ngadu domba tadi, yang satunya fakana la yastatiru mim baulih, maka dia tidak menutupi dirinya dari kencingnya, yakni sering terpercik air kencing, ya, berdiri, ya, nyiprat-nyiprat, ya, tidak dia jaga. Padahal sebetulnya mudah untuk tidak terkena percikan kencing itu.